bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Narto SPD selaku Kepala SDN Negeri Asgede, yang saya hormati kepada Bapak Ibu Guru SDN Asgede, dan yang saya hormati pula tenaga pendidik SDN Asgede. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Rabbi, yang mana beliau telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di aula SD Negeri Asgede ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat mu'assalam tetap terlimpah curahkan doa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai revolusi akbar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang berupa adilul Islam wal iman. Ketiga kalinya sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan mengharap supaya acara dari awal hingga akhir tidak ada halangan suatu apapun. Ala hadiyah bisab'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa biniyatus salihah syai'ullah fil Fatihah. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan perwakilan dari Sekolah SD Negeri Asgede kepada Bapak Ibrahim SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan SDN Asgede, Bapak Narto selaku pembelajar yang saat ini akan menyampaikan satu materi yang saya banggakan. Alhamdulillah, ucapan syukur selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dan detik ini kita masih dipertemukan kembali untuk mengikuti tahapan-tahapan yang akan disampaikan oleh pembelajar Bapak Narto. Harapan kami semuanya nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salawat dan salam tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, atas nama sekolah saya mengucapkan terima kasih dan juga sangat terima kasih kepada semuanya yang masih menyempatkan diri untuk hadir membantu berkolaborasi pada saat ini, terutama pada Pak Narto selaku pembelajar. Kita di lembaga hanya bisa mendukung dan memberikan support kepada beliau. Apapun yang ditugaskan, apapun yang diamanahkan untuk mengikuti tahapan-tahapan yang saat ini nanti akan disampaikan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Itu nanti harapan kami, harapan sekolah ada nilai tambah dan nantinya dapat kita implementasikan di lembaga kita yang kita cintai ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fasil dan juga Bapak pengajar praktik yang selama ini mendampingi pembelajar kami, Pak Narto. Apapun kegiatannya selalu berkolaborasi
dengan tujuan utama supaya semuanya sukses dalam setiap kegiatan. Ada kurang lebihnya kami yang ada di sekolah dan juga mungkin Pak Narto dalam pembelajaran ini, harapan kami dari Bapak Fasil ataupun dari Bapak PP pengajar praktik selalu memberikan kontribusi, memberikan satu semangat, spirit motivasi kepada beliau. Karena saya yakin siapapun yang mengikuti kegiatan guru penggerak, ya, dalam istilah ini adalah terbentur dan terbentuk. Kami berharap walaupun saat ini dan mungkin masih panjang langkahnya, masih panjang, selalu ada benturan, terbentur. Harapan kami pada akhirnya nanti beliau ini nanti akan terbentuk dan mewujudkan satu harapan bahwa lembaga kita adalah lembaga yang bisa dicontoh untuk lembaga-lembaga lain. Kami juga berharap kepada semuanya teman-teman yang masih belum mengikuti pada guru penggerak, insya Allah nanti kalau ada angkatan 12, angkatan 13, seyogianya untuk bisa mengikuti dan meniru jejak Pak Narto untuk mengikuti di belakangnya. Kami berharap pun juga semuanya apabila nanti bisa ikut itu, saya yakin angan-angan kita, angan-angan lembaga, angan-angan dunia pendidikan ini akan tercapai dengan baik. Karena kita punya angan-angan, kita punya mimpi, dan mimpi itu harus kita wujudkan. Dan mungkin ini adalah titik awal yang nantinya akan menjadi satu pemberangkatan pembelajaran yang baik. Kami berharap apa yang nantinya disampaikan oleh pembelajar Pak Narto itu bisa kita wujudkan. Kita bisa merubah paradigma yang mana yang dulu model pembelajaran kita seperti ini, ya memang itu. Tetapi setelah ada yang ini, kita nanti semuanya tahu, paling tidak selangkah demi selangkah, setahap demi setahap ada perubahan. Dan perubahan itulah yang kita harapkan nantinya kita bisa belajar sampai hayat, ya. Itu sebagai motivasi kami dan harapan besar pada Pak Narto bisa mempelopori di kami sehingga lembaga ini menjadi lembaga yang baik, bisa mengantarkan anak didik kita menjadi harapan orang tua, harapan negara, menjadi anak-anak yang berkualitas dan berkarakter. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu langsung kami serahkan kepada pemateri, yaitu kepada Bapak Narto SPD tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Kepada Bapak Narto SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo terima dari Senawan langsung menyampaikan materi. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan melaksanakan diseminasi tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa mendapatkan pemahaman dari Bapak Ibu semua, sehingga nanti kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah. Ini harapan kami. Untuk itu sebelum kita mulai,
saya mohon Bapak Ibu kita berrefleksi dulu. Intinya lebih enjoy, mungkin tawagan gitu, namanya tawagan kayak nanti coblos saya. Pun monggo saya mohon Bapak Ibu berdiri berhadapan satu dengan yang lain. Jenengan patut cari teman gandengan sendiri-sendiri. Jadi bergandengan saling bertatap muka. Saya nanti butuh waktu 30 detik sudah cukup. 2 kali 30 detik. Untuk yang pertama, posisi jenengan siap, nggih. Jenengan saya minta ini namanya teknikal senyum, ngoten nggih. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, jenengan berhadapan dan menatap masing-masing pasangan jenengan. Saling berhadapan. Saya mulai dan saya hitung mulai dari sekarang. Silakan. Nah, ini saya yakin Anda pasti akan tertawa. Pasti akan tertawa. Setidaknya akan tersenyum. Sudah cukup, terima kasih. Tapi ini belum selesai, nanti ada lagi. Silakan duduk kembali. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa bahagia itu mudah, mudah. Ternyata saling berhadapan, bertatap muka, mulai saling tertawa, kok belanja kok blonjo sih ngomong ya. Nah, ternyata mencari kebahagiaan itu mudah, hanya mencari pasangan berhadapan sudah tertawa. Nah, terima kasih. Ini semoga kita lebih bersemangat untuk menerima apa yang nanti akan saya sampaikan. Nah, ini budaya positif. Apa sih budaya positif? Apa yang dimaksud budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal. Universal artinya luas yang diterapkan di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, guru perlu menerapkan berbagai nilai-nilai positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Jadi intinya yang diterapkan adalah nilai-nilai dan keyakinan yang positif, yang baik, sehingga nanti lingkungan di sekolah baik pembelajaran ataupun pembiasaan itu dirasa anak-anak nyaman. Ketika anak-anak nyaman, insya Allah pembelajaran akan mudah diterima. Seperti itu. Nah, ini budaya positif mengembangkan murid-murid memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila, nanti kita bahas di slide berikutnya. Kita harus memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan harus berpihak kepada murid. Nah, berarti murid merupakan subjek pembelajaran, bukan objek. Nanti murid yang berkendali penuh merupakan subjek, guru hanya sebagai fasilitator. Tentunya Bapak Ibu sudah paham apa tugas sebagai fasilitator. Nah, sekolah harus menyiapkan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Artinya, kalau lingkungan di sini sekolah aman nyaman, anak-anak itu akan lebih mudah untuk mengeluarkan ide-ide, lebih mudah untuk berpikir yang positif. Mereka akan menjadi mandiri, mereka menjadi anak yang bertanggung jawab tanpa adanya intimidasi ataupun paksaan. Itu jenenge aman dan nyaman. Nah, ini intinya kita sebagai guru di sekolah tentunya harus selalu menciptakan pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada murid dengan suasana pembelajaran atau sekolah yang aman dan nyaman. Itu intinya seperti itu. Untuk menerapkan atau mewujudkan budaya positif di sekolah, hal pertama yang harus dilakukan adalah perubahan paradigma belajar. Paradigma
Kita harus merubah pemikiran kita tentang pembelajaran. Apa yang dirubah? Kita merubah dari pendekatan stimulus respon menjadi teori kontrol. Kayak istilah berayu. Nopo Pak ono stimulus respon kalau teori kontrol kita? Bukan slide selanjutnya. Nah, stimulus respon terdiri dari dua kata, stimulus dan respon. Stimulus merupakan artinya rangsangan. Dalam arti di pembelajaran, pesan yang disampaikan guru ketika pembelajaran itu namanya stimulus. Murid merespon, menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh guru. Jadi gurunya memberikan materi, muridnya menerima, memberikan tanggapan, dan diharapkan di akhir pembelajaran nanti ada perubahan sikap atau tingkah laku. Ini namanya stimulus respon. Ini yang harus dirubah. Karena apa? Murid bukan objek, murid adalah subjek, guru hanya fasilitator. Oke? Jadi stimulus respon artinya seperti itu. Jadi guru menyampaikan pesan kepada murid, murid merangsang, menerima apa pesan yang disampaikan guru, diharapkan nanti adanya perubahan sikap. Itu namanya stimulus respon. Kita ubah menjadi teori kontrol. Teori kontrol pada dasarnya memberi kebebasan untuk mengontrol diri masing-masing sesuai kebutuhan dasar mereka. Jadi murid itu biarkan mengontrol dirinya masing-masing. Kita hanya sebagai fasilitator. Mereka memiliki kebutuhan masing-masing. Setiap anak pasti kebutuhannya berbeda. Saya tanya, Bapak Ibu semua di sini, apakah sama kebutuhannya? Tidak. Demikian juga murid. Anak memiliki keunikan tersendiri, duwe potensi dewi-dewi, punya keunikan tersendiri. Jadi setiap anak memiliki kebutuhan yang tidak sama. Untuk itu penanganan mereka juga berbeda-beda. Ada yang senang dengan video, ada yang senang dengan gambar. Nah, kita harus tahu apa potensi, apa keunikan yang dimiliki anak. Seperti itu. Teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi setiap anak, ini maksudnya setiap tindakan yang dilakukan anak itu pasti punya tujuan. Sama dengan kita, apa yang kita lakukan pasti ada tujuan meskipun itu tidak kita sukai. Ya, jenengan seumpama salah satu contoh. Melakukan hal yang tidak disukai, di dalam hati kita berat. Contoh, ada ular. Ular itu berbahaya, maka kita akan membunuhnya. Sebenarnya kita tidak menyukai, tapi kita melakukan itu punya tujuan. Jadi artinya setiap tujuan itu, baik itu disukai atau tidak, pasti punya tujuan tersendiri. Jadi tidak mungkin orang melakukan tindakan atau anak melakukan tindakan itu tidak ada tujuan. Nah, tugas kita sebagai guru itu mencari tahu apa tujuannya, apa yang mendasari anak itu berbuat seperti itu, sehingga kita tahu cara untuk menangani. Kalau kita tidak tahu, cukup memberikan hukuman, itu yang bahaya. Setiap anak terlambat, anak tidak mengerjakan soal, itu pasti punya tujuan, punya latar belakang. Kita cari itu, baru kita selesaikan. Seperti itu. Itu namanya teori respon, teori kontrol. Teori kontrol menurut Dr. William Desa. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Ini yang perlu diluruskan. Sebetulnya kita ini sebagai guru itu tidak bisa mengontrol murid. Saya yakin itu tidak bisa. Maksudnya tidak bisa kalau dia tidak mau. Jadi murid tidak bisa kita paksakan untuk menuruti apa yang harus kita mau. Nah, bagaimana? Ya harus ada dorongan secara internal dari dalam diri murid melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran diri. Nah, ini yang agak sulit. Tugas kita beratnya di sini memberikan pemahaman, memberikan contoh, memberikan teladan kepada anak
bagaimana melakukan sesuatu itu atas dasar kesadaran diri. Ini tantangan seorang guru. Demikian juga kita dalam melakukan hal, kalau itu sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan hati nurani kita, insya Allah apa yang kita lakukan setelah itu kita akan merasa tenang dan akan lebih mudah memahami apa yang kita lakukan. Seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa mengalami ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Dalam melakukan suatu tindakan, tentunya sebagai seorang guru ini pernah melakukan hal tersebut. Ternyata hal tersebut itu kurang efektif. Karena dengan memberikan penguatan yang positif dan bermanfaat seperti bujukan dan nasihat, itu bisa membuat anak mengalami ketergantungan. Jadi intinya seperti ini contohnya. Anak akan berbuat baik ketika dia akan mendapatkan penguatan positif, bujukan atau nasihat. Ketika anak-anak itu tidak mendapatkan bujukan atau nasihat, dia tidak akan mau melakukan. Itu namanya ketergantungan. Sama dengan bapak ibu menyuruh anak untuk belanja, terus diberi uang saku, dia akan berangkat bisa nih. Tapi kalau nanti jenengan menyuruh anak tanpa memberikan uang saku, dia akan tidak mau. Maunya dia kalau ada hatinya tergantung. Ini namanya ketergantungan. Gendem atau mau diminta bantuan, tapi harus ada sesuatu. Itu namanya menyebabkan ketergantungan. Seperti itu. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Nah, ini ketika dalam pembelajaran tentunya kritikan itu juga penting. Namun yang di pembelajaran, kritikan yang harus kita berikan adalah yang membangun, yang membuat anak itu lebih termotivasi. Jangan sampai memberikan kritikan yang membuat anak itu menjadi down, tidak percaya diri. Pada akhirnya anak itu akan minder, tidak punya percaya diri, sehingga dia akan sulit mengikuti pembelajaran. Minder, tidak mau belajar, sulit menerima apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru. Ini namanya membuat orang merasa bersalah. Seperti itu. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini seperti yang tadi saya contohkan. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Jadi anak ketika, contoh nih, setelah lulus SD anak dipaksa, kamu harus sekolah di sini. Anak mau, tapi dengan rasa apa? Terpaksa. Akhirnya muncul tindakan-tindakan yang tidak baik. Ini persentase lebih besar. Beda kalau kita hanya memberikan dukungan terhadap pilihan anak. Apa yang diinginkan anak kita dukung. Insya Allah nanti ketika anak itu mengalami atau pada saat posisi itu, anak lebih bersemangat dan akan menemukan jati dirinya. Kita hanya mendukung, mendorong, memberikan motivasi saja. Biarkan pilihan itu ada pada anak. Seperti halnya di pembelajaran. Ini anak kadang di dalam pembelajaran itu ada yang suka belajar dengan model duduk dengan temannya itu bergurau, ada yang suka begini begitulah. Itu kita wajib untuk memberikan tuntunan agar melakukan hal yang positif, namun tidak akan memberikan paksaan ataupun pilihan sesuai dengan pilihan kita. Biarkan anak yang memilih. Ini adalah teori kontrol Dr. William Glasser. Ini bedanya stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon menganggap kebutuhan kita sama, padahal
teori kontrol. Nyatanya tidak. Kebutuhan setiap manusia pasti berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak mungkin orang terus ini pasti ini tidak punya gambaran ke depan pasti berbeda, tidak akan sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tidak bisa. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda menurut teori kontrol. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kita harus tahu tujuannya apa, tindakan itu dilakukan sehingga nanti kita bisa menemukan solusinya. Orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi siapa yang bisa mengontrol diri kita? Ya kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lah enak kita bisa mengontrol orang lain. Ada pencuri, jangan pencuri gitu. Oh ya Pak, nggak mungkin. Dia tambah kita nanti yang kena batunya. Jadi itu tidak bisa mengontrol orang. Jangan suka membeli barang-barang mewah. Orang nggak akan mau kita kontrol seperti itu, karena orang hanya bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk seseorang itu gagal, maka jalan terakhir menggunakan pemaksaan. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita melakukan kolaborasi, kita saling bertukar pendapat. Apa keluhannya? Nanti kita cari solusinya bersama-sama seperti itu. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Ada satu yang posisi menang, ada satu yang posisi kalah. Tapi kalau di teori kontrol, dua-duanya menang, tidak ada yang dirugikan. Solusi didapatkan, tetapi keduanya untung, tidak ada yang dirugikan, menang dua-duanya. Itu perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, untuk paradigma atau perubahan paradigma pembelajaran, bagaimana untuk saat ini? Apa yang harus kita rubah? Ini pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Saya kembali ke sini. Jadi perubahan paradigma pembelajaran itu dari stimulus respon menjadi teori kontrol, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi. Apa maksudnya? Kita melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan potensi murid, sesuai dengan keunikan murid, dan berdiferensiasi sesuai dengan apa yang dimiliki anak dan dibutuhkan anak. Itu namanya berdiferensiasi. Sehingga setiap anak akan belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sesuai umurnya. Kita memberikan pembelajaran sesuai dengan usia anak, sehingga nanti menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Ini pentingnya diterapkan di sekolah. Ini tujuannya. Jadi kita melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid. Dari tahap perkembangannya itu juga harus diperhatikan. Kelas 1 ini tahapnya sampai di tahap kelas 2 untuk pembelajarannya harus tahap ini. Ini sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan, sehingga anak-anak mudah memahami konsep-konsep yang akan diberikan oleh fasilitator, yaitu bapak dan ibu guru. Nah, hal yang paling utama dalam penerapan budaya positif adalah disiplin positif.
Oke. Coba saya ingin tahu, mungkin dari Bapak Ibu sudah mengenal kata-kata disiplin. Disiplin positif ini berasal dari kata sebenarnya disiplin. Positif jelas baik, disiplin dulu. Monggo, mungkin dari Pak Anto, mungkin dari Bapak Ibu, monggo. Bu Rayu, kira-kira apa makna dari disiplin positif? Monggo. Disiplin itu biasanya kita kaitkan dengan aturan. Berarti kalau disiplin positif mungkin aturan-aturan yang yang bersifat positif, yang aturan-aturan yang bernilai baik yang harus kita taati. Mungkin itu. Jadi disiplin itu intinya mungkin sebagian besar itu orang-orang itu beranggapan bahwa disiplin itu biasanya dikaitkan dengan suatu aturan yang harus ditaati. Itu Pak. Terima kasih Bu Rayu. Kita berikan aplaus pada Bu Rayu. Mungkin dari pemain suara bisa menambahkan. Monggo Bu Rayu. Disiplin positif itu mungkin sebuah penerapan aturan yang tanpa memberlakukan sanksi atau nek baik tanpa hadiah. Jadi cara basa agamane ikhlas. Nah, untuk membentuk anak menjadi ikhlas. Jadi mematuhi peraturan-peraturan tanpa harus ada sanksi bila salah atau tanpa ada hadiah bila dia hebat. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Ana, jawaban yang luar biasa. Kita berikan aplaus pada Bu Ana. Mungkin menambahkan, betul? Oh, oke, monggo. Menurut saya, disiplin positif ini adalah tindakan-tindakan yang sesuai dengan hati nurani, tentunya yang baik-baik saja. Mantap Pak Anto, baik-baik saja, jangan sampai tidak baik-baik saja. Kita berikan aplaus pada Pak Anto. Nah, pada dasarnya kita mengaitkan kata disiplin itu dengan ketepatan waktu, dengan hukuman, dengan sanksi, dengan hadiah, pasti seperti itu, hubungannya seperti itu. Mari kita lihat apa sebenarnya disiplin positif. Nah, ini disiplin positif merupakan pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada murid dan mengembangkan kesadaran diri mereka berdasarkan nilai-nilai kebajikan tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Intinya seperti ini. Jadi tindakan baik, tindakan yang berdasarkan nilai kedisiplinan itu muncul dari dalam diri anak secara sadar, kata Bu Ana, secara ikhlas sama, muncul dari dalam diri kita, dari intrinsik, sehingga mereka melakukan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan tanpa memandang akan ada hukuman atau hadiah. Jadi tidak memperdulikan itu. Yang penting kita melakukan tindakan baik, disiplin seperti itu, muncul dari dalam diri kita. Kita sadar, kita ikhlas tanpa diberikan hukuman atau hadiah. Itu namanya disiplin. Oke, belum lanjut. Nah, disiplin diri dalam arti disiplin yang muncul dari diri kita, dari intrinsik kita sendiri atau pada murid. Ini fokus pada motivasi internal tadi dari dalam diri murid tentang bagaimana cara mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang mereka hargai. Nilai-nilai yang mereka hargai itu maksudnya nilai-nilai kebajikan
kebajikan artinya kebaikan. Nanti kita bahas nilai kebajikan pokoknya seperti itu. Sehingga nanti diharapkan ketika murid memiliki disiplin diri, maka mereka akan selalu menyadari untuk berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai tanpa adanya paksaan, hukuman atau hadiah. Ini yang dimaksud. Jadi melakukan sesuatu itu atas kehendak dirinya dengan kesadaran diri tanpa adanya paksaan, hukuman ataupun hadiah. Ini yang sulit. Corong ikhlas. Perbuatan kita yang paling ikhlas adalah ketika kita buang air besar. Itu ikhlas. Seperti itu kita harus bisa seperti itu ya. Yang betul percaya, yakin aku percaya seperti itu. Ini nilai kebajikan. Mengadakan nilai kebajikan itu apa kok? Nilai dari awal kok nilai kebajikan. Nilai kebajikan sudah tertera pada profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Artinya kita memiliki akhlak, menanamkan murid akhlak yang mulia, baik kepada Tuhan, baik kepada sesama, dan kepada lingkungan. Itu namanya akhlak mulia. Kalau beriman dan bertakwa, kita insya Allah sudah memahami, melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan dari Tuhan. Itu namanya beriman, bertakwa kepada Tuhan, percaya. Nah, seperti itulah berakhlak yang tadi itu. Berkebinekaan global, menghargai, menghormati segala perbedaan, baik itu suku, ras, agama, dan sebagainya. Namanya berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, bekerja sama dalam melaksanakan tugas, menyelesaikan sesuatu. Nah, ini namanya bergotong royong. Dulu kalau di Jawa namanya gugur gunung. Nah, setiap membersihkan desa itu dilaksanakan secara gugur gunung, gotong royong. Karena dengan gotong royong, pekerjaan yang sulit akan menjadi mudah, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Itu tujuan gotong royong. Yang keempat, kreatif. Kreatif mampu menciptakan hal-hal yang baik. Kreatif iso yang menemukan hal-hal baru, namanya kreatif. Bernalar kritis, berinteraksi, mudah menemukan solusi dalam penyelesaian masalah. Berpikir cepat, nah itu namanya bernalar kritis. Mandiri, dalam arti tidak bergantung pada orang lain. Mengerjakan sesuatu bisa dilakukan sendiri tanpa merepotkan orang lain, namanya mandiri. Ini salah satu bentuk nilai kebajikan yang ditanamkan, yang wajib nanti ditanamkan pada anak-anak ketika belajar, itu namanya profil pelajar Pancasila. Ini yang utama. Nah, adakah nilai kebajikan yang lain? Banyak sekali. Lah ini contohnya. Nah, ini nilai kebajikan banyak sekali. Peduli, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, baik hati. Pokoknya nilai-nilai atau tindakan yang baik itu namanya nilai kebajikan. Insya Allah semua orang pasti pernah melakukan ini. Ibu titis telur, titis papat. Nah, saya tidak tahu. Yang penting sebagai manusia tentunya pasti pernah melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ini harus ditanamkan kepada anak. Yang ketiga sekarang, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu dorongan dalam melakukan sesuatu hal. Tentunya setiap manusia itu memiliki motivasi atau tujuan. Ada berapa motivasi perilaku manusia? Ada 3. Napa mawon kinten-kinten? Mas Pugu, tolong membantu saya. Kira-kira setiap orang melakukan tindakan itu dimotivasi apa? Bisa Mas Pugu? Lupa Mas Pugu. Dari Bu Rahayu, monggo Bu, mungkin bisa menambahkan. Loh, monggo. Ini sesuatu hal yang baru ya. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu tanpa kita sadari. Pasti ada motivasi. Apa kira-kira? Disimpulkan 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Golek sing aman-amanain. Jadi
Jadi kita melakukan sesuatu mencari hal yang aman-aman saja. Terus aku tak begini saja, lebih nyaman, aman, tanpa adanya tantangan. Ya, posisi aman bro. Nah, seperti itu namanya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ini posisi pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Melakukan sesuatu dimotivasi karena ingin mendapat hadiah atau pujian. Lah itu negatif, dia akan merasa ketergantungan, tidak akan mau melakukan hal yang baik. Seperti tadi saya bercontoh, anak yang kita suruh untuk berbelanja, kalau tidak kita kasih uang saku, dia akan tidak mau. Ini motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang baik adalah yang terakhir. Motivasi perilaku manusia ini didasari untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di poin 3 ini, tindakan yang kita lakukan didasari motivasi karena mereka ingin menghargai diri sendiri. Saya harus seperti ini, tidak terpengaruh hukuman, tidak terpengaruh imbalan. Jadi mereka percaya kalau yang dilakukan itu baik, muncul dari dalam dirinya. Itu motivasi yang paling baik, ikhlas melakukan sesuatu hal tanpa mengharapkan imbalan, tanpa adanya hukuman. Ini jenis menghargai diri sendiri. Ini kita motivasi itu. Mari kita renungkan, apakah benar perilaku kita selama ini didasari 3 ini benar? Coba jangan nanti melakukan sesuatu hal, harus tahu, oh kira-kira saya masuk di poin mana setelah selesai nanti. Oke, contoh kita semuanya beragama Islam, kita melakukan sholat. Kira-kira sholat itu kita masuk di poin 1, 2, atau 3? Kalau kita sebagai orang Muslim 3, kosong. Aku tak sembahyang cek gak dihukum. Aku tak sholat cek gak dilokno kancane. Tidak nyaman kan dilokno ya. Kita mendapatkan cemooh. Yang kedua, saya akan sholat karena setelah sholat saya akan diberi hadiah. Nah, tidak seperti itu. Kita masuk di yang ketiga, sadar dengan diri sendiri bahwa ini perbuatan yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, seperti itu. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini biasanya setiap orang melakukan akan bertanya pada dirinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Takut seperti itu. Ya dihukum. Nah, jawabannya seperti itu. Kalau yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mesti kalau seperti ini. Coba kamu sekarang mempraktekkan sholat, coba dia akan menjawab, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, seperti itu, akan mengharapkan, selalu mengharapkan imbalan. Apapun yang dilakukan pasti mengharapkan imbalan. Yang ketiga, ini yang tadi muncul dari dalam diri sendiri, karena kita menghargai diri sendiri, dia akan bertanya dalam dirinya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Karena setiap orang pada dasarnya akan menginginkan hal yang terbaik bagi dirinya. Nah, mungkin aku minta dan diwongsi elek, nah tidak akan mungkin seperti itu. Sadar menghargai dirinya. Untuk menghargai dirinya, maka mereka akan berbuat atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam arti nilai-nilai yang baik. Kita tes. Di tempat Anda bekerja tidak ada pemberian hukuman, tidak ada teguran bagi pegawai yang datang terlambat bekerja, dan tidak ada penghargaan bagi pegawai yang datang lebih awal. Masih keri enggak dihukum, masih teko dhisik ya ora oleh hadiah. Ketika Anda dalam posisi ini, bagaimana sikap Anda? 1, angkat tangan gitu. 2, loh, kebetulan saya angkat tangan. 3, loh, betul dengan tangan ini. Ayo, bagaimana sikap? Mungkin ada yang bisa membantu saya? Bagus, monggo.
Ini sesuai hati nurani. Jawabannya pasti akan sesuai hati nurani. Kalau menurut saya di tempat yang kita tempati untuk bekerja, apabila kita berangkat awal atau ada keterlambatannya, itu mungkin ada sesuatu hal yang beliau masing-masing kerjakan. Menurut saya gitu, Pak. Terima kasih. Kita beri ulas pada bungkusnya. Ya, saya perjelas deh. Ketika Anda bekerja di satu tempat, di situ tidak akan memberikan hukuman bagi pegawai yang datang terlambat. Juga tidak akan memberikan hadiah pada pegawai yang aktif datang lebih awal. Sekarang pokoknya. Kira-kira Anda ketika bekerja di situ, bagaimana sikap Anda? Apakah Anda tak udah kere-kere ya mau mulai hukuman? Masih kepala dhisik ya ora oleh hadiah. Kan seperti itu. Nah, kelihatannya mangguk-mangguk banyak siapa? Kalau menurut saya sendiri bisa jadi pegawai tersebut menjadi kurang termotivasi untuk bekerja karena tidak ada hukuman maupun apresiasi untuk pegawai tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada teman kita. Ini senior kita ini akan mencoba menjawab pertanyaan tangannya. Monggo Pak. Terima kasih. Atas nama apa ini ya? Menurut saya ini perlu kita cermati lebih jernih di dalam media. Karena dasar kita adalah pembentukan satu kebiasaan yang baik. Maka kembali ke kata-kata ikhlas, ada atau tidak ada, apa adanya. Artinya apa? Kita memberikan satu kerja, satu dedikasi ini yang baik, tanpa ada paksaan, tanpa ada imbalan apapun. Kita sudah sadar bahwa ini adalah tugas kita, ini adalah waktu kita, sehingga dari bentuk penumbuhan kesadaran yang ada pada diri kita masing-masing ini juga paling tidak membutuhkan waktu yang lama, walaupun tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi mungkin awal terasa berat, awal terasa susah, tapi saya yakin lama-kelamaan kalau pembiasaan itu dibiasakan, saya yakin dengan sesadar-sadarnya, seikhlas-ikhlasnya, ini akan terbentuk satu kedisiplinan yang positif. Tanpa ada embel-embel apapun, kita berjalan sesuai dengan rel yang ada. Terima kasih Pak Ibrahim, jawaban yang luar biasa. Kita berikan plus pada Pak Ibrahim. Semua yang Jadi apa yang disampaikan Pak Ibrahim saya tangkap sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau bisa diambil kesimpulan seperti ini, meskipun dalam kondisi seperti ini, kalau kita sebagai manusia atau sebagai pegawai yang menghargai diri kita tidak akan memandang tentang itu. Kita akan tetap bekerja sesuai dengan tupoksi kita. Masuknya jam berapa ya kita tetap masuk di situ. Kita tidak mau menjadi orang yang nantinya mengharapkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan. Tetap contoh seperti ini. Meskipun tidak ada hukuman bagi yang terlambat, meskipun tidak ada penghargaan, saya akan tetap masuk sesuai dengan jam kerja. Makanya dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan keikhlasan. Apapun yang terjadi, kalau konsekuensinya seperti itu, ya wes harus kita lakukan tanpa ada pengaruh yang lain. Nah, ini
Pak Ibrahim tadi sudah bilang ini sodok jeruk. Nah, inilah nantinya yang kita tanamkan kepada anak-anak. Sebelum tanamkan pada anak-anak, tentunya kita juga harus bisa memiliki sikap seperti itu. Intinya seperti itu. Wis gak ngurus dong dia, bahkan hukumannya. Aku bisa milih jamku, ya harus datang tepat seperti itu tanpa embel-embel itu. Itu yang saya tangkap dari Pak Ibrahim. Mungkin seperti itu, Pak Ibrahim. Terima kasih. Nah, ini saya lakukan. Wah, satu kali saya bolak balik. Tentunya ini kebutuhan dasar manusia yang hebat. Tentunya setiap tindakan yang kita lakukan atau murid lakukan di sekolah pasti punya tujuan. Tadi kan sudah saya bilang seperti itu. Nah, tujuan itu pasti berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan mereka. Jadi setiap tindakan itu tujuannya pasti mengarah ke kebutuhan manusia. Semua yang kita lakukan itu merupakan usaha. Boleh usaha atau jenenge usaha kadang hasil kadang usaha, tapi kita tetap bersemangat. Jadi usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita berupaya, kita menggebu-gebu ingin mendapatkan atau menghasilkan apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, tentunya itu didasari oleh kebutuhan. Seperti saya mengajar menjadi seorang guru, bapak ibu jenengan sebagai petani, itu namanya usaha. Tentunya tindakan itu didasari oleh kebutuhan mereka masing-masing. Seperti saya dulu ketika menjadi mahasiswa melakukan KKN di sini, itu juga didasari oleh kebutuhan. Pasti kebutuhan apa ya? Tidak sama setiap orang. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang bisa kita terapkan di sekolah. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini saya akan jelaskan secara rinci seperti ini. Oh, mana? Bertahan hidup survival. Bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup itu berupa dua bentuk. Bentuk yang fisik, bentuk yang biologis. Yang fisiologi berupa kesehatan, rumah, makanan, itu adalah kebutuhan hidup. Kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Boleh duit digawe mangan, digawe tuku rumah, digawe menjaga kesehatan supaya kita tidak sakit. Biologis, bagian dari proses reproduksi itu juga merupakan kebutuhan bertahan hidup. Kalau tidak ada proses reproduksi, musnah manusia di dunia, ya tidak akan bertahan hidup. Nanti ada dua bentuk kebutuhan bertahan hidup, yaitu bentuk fisiologi dan biologis. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and apa namanya bahasa? Aku itu tidak bisa berpikir bahasa ilang Jawa, love and belonging, belonging ya. Ini merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang dan rasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ketika anak di sekolah pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Diterima siapa? Diterima teman-temannya, diterima gurunya. Dari mana kasih sayang itu didapatkan? Dari bapak ibu guru. Karena apa? Bapak ibu guru adalah orang tua yang ada di sekolah. Nah, ini butuhkan anak. Kasih sayang dan rasa diterima. Kalau anak-anak itu tidak diterima di sekolah dengan teman-temannya, dia akan sendiri. Namanya dikucilkan, minder dia punya teman karena tidak punya rasa tidak diterima temannya. Ini namanya butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Dianggap berharga, dia ini dianggap berharga, menguasai, dihormati. Beda dengan yang lain, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan yang terakhir, semua perbuatannya itu akan meninggalkan pengaruh. Masih itu mesti digiring-giring karena dia pernah meninggalkan pengaruh
kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ini ditandai dengan anak yang memiliki kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup orang seseorang. Anak yang membutuhkan kebebasan, dia akan mandiri melakukan hal itu sesuka hatinya. Yang penting happy, itu jenenge kebebasan. Otonomi, mengatur dirinya sendiri, tidak mau diatur orang lain, tapi dia mau mengendalikan arah hidup seseorang. Seperti itu, memiliki pilihan, dia akan melakukan hal tersebut berdasarkan pilihannya sendiri, tidak mau dipengaruhi orang lain. Ini kebebasan, bebas semuanya. Yang terakhir, kesenangan, merasa butuh untuk merasa senang. Ini yang tadi sudah saya terapkan. Dengan tadi sudah merasa senang, mencari kesenangan ternyata itu mudah. Nah, kebutuhan kesenangan ini ditandai dengan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jangan nggak tahu guyu, nggak tahu senang, kira-kira urip gitu. Ya, betapa menyedihkan. Masuk nggak tahu senang belas. Yang kedua, suka permainan dan suka mengoleksi barang. Ini tanda-tanda anak yang memiliki kebutuhan kesenangan. Membutuhkan ini kesenangan. Jadi senangannya permainan, dolanan. Nah, saya ini permainan yang banyak ada di HP. Ibu butuh kesenangan, saya tinggal di HP, dan tontonan. Kalau dulu kepingin mendapatkan kebutuhan kesenangan, kalau tontonan duduk, orkes itu pun jauh, kita harus jalan kaki. Tapi kalau saat ini kita lebih mudah untuk mendapatkannya. Suka bergurau, melucu, menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu, masih berbuat tidak rekam. Jeglang kancane, contohnya kancane tiba gawi. Itu namanya dia butuh kesenangan. Mengganggu temannya, temannya ditendang jatuh, dia tertawa. Karena dia membutuhkan kesenangan. Seperti itu namanya kebutuhan kesenangan. Nah, ini contoh. Tak kata guru wali kelas 2 di SD Negeri Asgede sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni namanya. Beberapa kali anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, ini kalau samarkan, biasanya bunga di mawar, ini kalau ganti Doni, biasanya kan nama bunga atau mawar mungkin, mana ini? Saya tidak mau memberikan nama yang ada di sini. Jadi ini menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu berdasarkan 5 kebutuhan tadi? Apa yang dibutuhkan? Kebutuhan apa yang diperlukan oleh Doni sehingga dia meminta bekal makan siang temannya? Ayo kita renungkan. Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Kebutuhan untuk bertahan hidup, Pak Nato. Terima kasih jawabannya. Mungkin ada yang lain? Mungkin si Doni itu merasa perutnya lapar atau tidak dibawakan bekal oleh ibundanya di rumah. Mungkin ada yang mencoba lagi selain bertahan hidup terus kurang bekal. Pak Nato, Pak Ugo. Nah, kemungkinan yang lain, mungkin Doni ini merasa senang jikalau mengganggu teman-temannya, walaupun bekal dari rumah juga sudah ada, saku juga sudah ada. Mungkin hanya karena dengan cara seperti itu Doni merasa senang. Terima kasih Pak Nato, mantap jawabannya. Mungkin ada yang menambahkan selain itu? Ini bisa menyangkut beberapa kebutuhan loh. Satu soal ini kebutuhan yang tersirat di situ tuh banyak sekali. Mungkin coba.
mungkin yang dimaksud itu kebutuhan kekurangan kasih sayang ya. Kita kan bisa lihat dari sisi mana dulu. Barangkali Doni itu memang kurang perhatian dari orang tuanya. Terima kasih. Nah, ini juga bisa. Jadi kebutuhan itu tergantung apa yang jawaban apa yang nanti ketika anak itu ditanya. Nah, yang pertama bisa dikatakan Doni melakukan itu karena kebutuhan bertahan hidup. Karena dia lapar, akhirnya mengambil makan temannya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi apa? Kesenangan dia. Kesenangan bisa juga dia merasa senang kalau mengganggu teman-temannya, bisa. Yang ketiga bisa juga kasih sayang, kurang perhatian di rumah karena Doni tidak dibawakan bekal oleh ibunya, merasa tidak diperhatikan, tidak diterima, tidak punya, tidak ada kasih sayang. Kira-kira ada lagi tidak selain bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan? Ada? Bertahan hidup ketika ditanya, Doni, kenapa kamu melakukan itu? Saya lapar, Pak. Nah, itu masuk kebutuhan di hidup. Yang kedua, Doni, kenapa kamu melakukan itu? Saya tidak membawa bekal, Pak. Berarti ibunya tidak memperhatikan, tidak ada kasih sayang. Doni, kenapa kamu melakukan itu, Nak? Pak Harto menjawab, saya senang, Pak, kalau mengganggu teman. Nah, masih ada lagi. Doni, kenapa kamu melakukan hal itu? Saya ingin menakut-nakuti teman, biar saya disegangi, biar saya dihormati. Berarti kebutuhan penguasaan. Ada 4 kebutuhan yang tercantum di situ. Jadi ketika setiap anak itu pasti punya tujuan melakukan itu, ya kan? Jadi tidak hanya satu. Tujuannya apa yang tahu kita? Setelah berkolaborasi menanyakan nggak tahu, akhirnya solusinya pasti ketemu. Tergantung jawabannya itu gimana. Tujuannya apa Doni? Baru kita tahu solusinya. Lanjut, terus asal. Nah, posisi kontrol restitusi. Nah, untuk menangani hal seperti itu, kita harus memahami yang dinamakan posisi kontrol restitusi. Seperti contoh, ketika Anda berdiri berhadapan tadi, satu mengepalkan tangan membawa barang yang berharga uang 100.000, yang satunya membujuk, bukanlah genggaman tanganmu, bujukan, piye cara dengan kekerasan, dengan bujukan dan lain-lain. Mau apa tidak? Kan seperti itu. Kira-kira satu yang di depan sekarang berhadapan tapi tidak berdiri. Coba satu mengepal, satu membujuk. Nah, yang mengepal itu adalah kepalanya itu ada emas 5 gram. Bayangkan seperti itu. Dibujuk, dipaksa. Ada yang mau membuka, ada yang tidak. Sekarang saya tanya, posisi kontrol berada di siapa? Yang mengepal apa yang membujuk? Yang mengepal. Bapakku tak buka, bapak urusan kuat. Sing bujuk itu mau nerimo. Dene dibuka ya alhamdulillah, dene ora ya apes kan ngoten. Jadi posisi kontrol itu berada pada diri sendiri, itu namanya posisi kontrol. Lah, posisi kontrol restitusi opo? Restitusi itu. Nah, ini menciptakan kondisi yang bertujuan memperbaiki kondisi murid, kesalahan murid, sehingga mereka kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kolaboratif mengajarkan murid mencari solusi masalah, membantu tentang apa yang diinginkan. Mereka harus bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain. Nah, ini posisi kontrol restitusi itu tujuannya untuk menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan, dengan cara berkolaboratif. Orang kok nggur salah terus dikai hukuman, tidak. Kita berkolaborasi, kita menanyakan apa tujuannya dan apa solusinya, seperti itu. Nah, ini restitusi membuat murid memiliki tujuan
yaitu disiplin positif dan memulihkan dirinya setiap berbuat salah, sehingga anak ketika setelah berbuat salah itu tidak mau mengulangi dan tidak merasa bersalah terus-terusan. Ini yang paling penting. Nah, ini restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi tawaran ini loh solusi ini kagak. Begitu. Untuk melihat diri, untuk mencari kebutuhan dasar dan tindakan. Restitusi cara yang paling baik, fokus pada karakter, tindakan menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya, seperti yang di depan tadi sudah saya jelaskan. Jadi ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena di depan tadi tujuan restitusi yaitu memperbaiki kesalahan murid dengan berkolaborasi sehingga murid yang berbuat salah bisa kembali pada kelompoknya, seperti itu. Posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi yang bisa diterapkan oleh guru. 1. Sebagai penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. 5. Sebagai manajer. Dari kelima ini yang paling baik yang harus diterapkan oleh guru adalah posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Kenapa? Nah, karena posisi kontrol restitusi sebagai manajer itu membuat anak, kita menangani kasus atau permasalahan anak itu bersama murid, berkolaborasi. Kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusinya sendiri, menjadikan murid seorang manajer itu bisa membuat murid nanti menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi tujuan dari restitusi menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Artinya segala tindakan harus bisa diselesaikan dengan inisiatif sendiri yang keluar dari dalam dirinya secara intrinsik. Kalau internal intrinsik sama. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, berkolaborasi tentang bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Dianalisis, kenapa tujuanmu melakukan ini? Nah, seperti itu. Apa yang kamu butuhkan? Sehingga nanti dari kolaborasi itu sebagai seorang guru bisa menemukan solusi dalam memperbaiki permasalahan yang dihadapi murid. Sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas kalau dulu namanya tata tertib, aturan. Kenapa kalau sekarang keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini merupakan nilai kebajikan yang universal, disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan yang ada di kelas itu kalau dulu, zaman dulu tuh kalau kita tahu tuh namanya tata tertib, peraturan kan. Tata tertib peraturan itu bersifat satu arah dari guru yang membuat tanpa adanya kesepakatan dengan murid, sehingga konsekuensinya adalah hukuman. Nah, hukuman itu timbul dari guru, tidak berdasarkan kesepakatan. Itu namanya tata tertib. Kalau keyakinan ini dibuat, guru berperan mewujudkan keyakinan bersama, kesepakatan guru dan murid. Guru berkolaborasi, berdiskusi dengan murid apa yang ditetapkan dalam keyakinan kelas itu yang harus disepakati. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kata-kata ini bulat-bulat, anak mudah paham apa yang harus dilakukan. Itu namanya universal, mudah diingat dan dipahami. Ini contohnya penerapannya. Ketika saya membuat keyakinan kelas, saya berkolaborasi pada anak, menuliskan kira-kira apa yang baik, nilai kebajikan apa yang harus kita terapkan. Kita berkolaborasi, anak menuliskan, dituliskan di post-it, kita minta anak menempel, kita rangkum apa yang kira-kira dibutuhkan anak sebagai keyakinan. Nanti kita tulis, setelah itu kita tempelkan bersama-sama. Ini salah satu bentuk penerapan keyakinan kelas, yaitu bergotong royong membersihkan kelas. Diterapkan seperti itu. Yang kelima, segitiga restitusi.
Ketika anak mengalami suatu permasalahan, namanya kasus murid. Kasus murid, permasalahan murid bermacam-macam, dari mulai yang tingkat bawah sampai yang rumit. Nah, dalam menangani itu, tentunya sebagai guru harus bisa menerapkan sebagai posisi kontrol manajer, menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Segitiga restitusi why? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itulah itu bisa Pak untuk ngomong aku belum. Nah, kalau bisa belum. Nih. Sekarang apa yang dilakukan atau tujuan untuk menstabilkan identitas? Kita memberikan pertanyaan pada anak. Tujuan yang mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya anak yang melakukan kesalahan dia akan merasa takut. Untuk itu kita harus menstabilkan anak dahulu. Kalau anak belum stabil, kita akan sulit untuk mengetahui apa tujuan mereka melakukan tindakan tersebut. Jadi kita stabilkan, kita ngomong, kita kolaborasi berbicara dengan anak. Sehingga anak sudah stabil, baru kita lanjutkan menanyakan validasi tindakan yang salah. Tujuannya memenuhi kebutuhan dasar murid. Kita tahu alasan anak itu apa melakukan itu, mendasari perbuatan anak itu apa, sehingga kita mendapatkan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau dibaca ini intinya itu menyatakan bahwa kita berdasarkan motivasi secara internal dari dalam tercapai tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka murid akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, setelah menstabilkan anak sudah merasa nyaman, baru kita menanya tindakan apa yang dilakukan, kita tanya salah apa benar. Ketika anak itu sudah menyadari perbuatannya, baru kita menanyakan, sudah sesuaikah perbuatanmu dengan keyakinan? Nah, kalau memang belum, maka apa yang akan dilakukan anak untuk memperbaiki kesalahannya? Jadi kita berkolaborasi dengan murid, mencari apa tujuan mereka melakukan itu, kita mencari solusinya dengan cara berkolaborasi, sehingga anak tidak merasa takut, tidak merasa minder. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Tujuan penerapan segitiga restitusi yang utama adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, karena mereka melakukan itu berdasarkan hati nuraninya sendiri. Seperti itu. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Murid makan di kelas saat pembelajaran berlangsung. Ini saya kasih contoh. Piye sih segitiga restitusi ku ono segini. Ini contoh. Tuh. Ini murid sedang makan di dalam kelas saat pembelajaran. Wah, enak itu. Ini sebuah kasus apa bukan? Kasus ini permasalahan. Panas domblong. Ini harus segera diselesaikan. Kalau tidak, temannya akan ikut semua. Mana ketika pembelajaran. Nah, ini adalah menanyakan. Ini segitiga restitusi kita. Kita stabilkan dulu. Ini yang akan menjadi suatu kenangan nanti, Gus. Pas saya memilihnya ini. Nah, ini stabilkan identitas. Mungkin bisa dikeraskan ya. Dulu
malam biar nanti bangun bisa pagi, tidak dulu jadinya banyak tak tidak kesenangan. Jual kira-kira Ini menanyakan jual tidak salah validasi. Karena sinyal lagi. Menanyakan riwayat itu salah. Nah, dia menyadari kan salah. Pak Nato kalau apa juga makan salah. Karena makan itu gimana untuk tidak makan ditolak lapar badan kita jadi kurus amat kita tidak bisa gerak ngajar tapi makan itu harus tahu kapan dan di mana tempatnya. Kira-kira juga Ini yang terakhir menanyakan keyakinan. makan di kelas sesuai tak dengan keyakinan kelas. Tidak, coba keyakinan kelasnya apa saja yang ada di kelas kita yang pertama. Tidak datang. Dan yang kedua salib menjaga kebersihan, tidak makan di tempat sangat belajar benar-benar tidak hukum atau mencari solusi. Nah besok supaya juga tidak makan di kelas lagi, kira-kira apa yang dilakukan juga? Ini cari solusi. Katakan dulu sebelum tidurnya tidak terlalu biar bangunnya tidak kasihan ya. Terus jual mulai kapan jual sudah enggak makan lagi jual mulai besok. Jadi mulai besok jual sudah tidak makan lagi di kelas sama ya. Kita sepakat ya. Pak Nato ingin juga menjadi anak yang disiplin, bertanggung jawab, anak yang pintar. Nggak mau nggak jadi yang seperti itu? Oke, berarti mulai besok Juan sudah tidak makan lagi juga nggak mengaji lagi. Oke, Juan, terima kasih Juan. Silakan beristirahat. Masuk nanti di kelas belajar dengan Nah, ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Oh, dipotong dari cabut ini. Nah, ini yang kedua. Ini cuma 4 menit kita punya waktu 5 menit terakhir. Ini yang anak ketika belajar. Ini juga masalah karena ini mengganggu teman. Untuk itu harus ditangani kasus ini, diselesaikan. Sama ini juga. Kita sudah sampai slide 65. Berarti tinggal slide terakhir. Kira-kira isinya apa slide terakhir? Jadi pas banget dong, jadi. Tambah 4 menit ini. Evan tahu nggak Pak Nato Kandungan ini? Tahu? Oh, saya lihat tadi Evan nggak temannya nggak dapat main. Kira-kira Pak, perbuatan Evan tadi salah atau benar?
Terus Pak Ato ingin tahu, kan kenapa kok mengganggu rumahnya tadi? Cuma bercanda, enggak serius, cuma bercanda ya. Nah, terus ini Pak, Ini menunjukkan keyakinan. ada juga. Tahu, saya coba yang pertama datang lepas waktu saling menyayangi jaga, kemudian yang kedua tadi saling menyayangi akhirnya harus hidup tidak boleh kan? Dan oke, kan? Nah, terus ini Pak Anto itu tidak. Nah, ini sudah ya isinya ini. Yang terakhir menanyakan yang 16 kalau tidak sesuai, nah, kita tutup itu sehingga nanti bisa berbuat sesuai dengan keyakinannya seperti keyakinan kelas seperti itu. Ini berhubungan posisi saya ini sebagai manajer. Jadi ini berhubungan dengan 5 posisi. Saya kembali dulu sebentar. Kok semua dibalik mau? Mana tadi? Nah ini penghukum, pembuat ini posisi kontrol yang saya lakukan posisi yang kelima manajer. Kalau posisi pertama saya menghukum, anak itu tidak akan saya tanya. Suruh panggil ke sini, langsung, ayo lari, lapangan 3 kali. Nah seperti itu. Kalau pembuat merasa bersalah, pasti akan bilang seperti ini. Kamu kok terus-terusan ganggu temanmu? Kamu tidak kasihan sama saya. Kalau begini orang tuanya kesini siapa nanti yang dimarahin? Kan saya lagi. Itu membuat anak merasa bersalah. Allah bersalah, minder akhirnya. Yang ketiga sebagai teman, bro, kok betul harus kok begitu? Besok jangan seperti itu dong. Nah itu sebagai teman. Anak kita posisikan diri kita sebagai teman. Yang keempat pemantau. Pemantau pasti akan bilang seperti ini. Kamu lagi. Sudah berapa kali kamu melakukan itu? Sampai kapan kamu akan seperti itu? Nah itu pemantau. Jadi yang paling baik sebagai guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kita berkolaborasi, kita saling bertukar pikiran, menanyakan apa tujuan melakukan itu, kebutuhan apa yang dibutuhkan anak, sehingga kita akan tahu solusi yang terbaik untuk anak. Dan anak tidak merasa takut, tidak merasa minder, sehingga terakhir anak bisa menjadi manusia yang mandiri, manusia yang bertanggung jawab. Itu adalah tujuan dari penerapan budaya positif. Salah satunya adalah restitusi. Saya akan mencari slide yang paling ditunggu-tunggu, yaitu slide ke-66. Kalau ini slide 66. Nah, ini slide ke-66. Saya tulis di situ terima kasih ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep-konsep inti budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa kita pahami dan bisa kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah kita, sehingga anak-anak memiliki karakter untuk melakukan budaya positif. Yang namanya budaya itu dilakukan tanpa adanya paksaan atau embel-embel yang lain, muncul dalam dirinya sendiri, itu namanya budaya. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita laksanakan hari ini. Mungkin ada kurang lebihnya perkataan saya, penyampaian saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Narto SPD yang telah memaparkan materinya dengan sebaik-baiknya. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup plus doa yang akan dipandu oleh Bapak Ibrahim. Namun sebelumnya di sini saya sebagai penutup acara, apabila ada kata yang kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah wa bi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibrahim disilakan. Terima kasih disampaikan atas nama sekolah plus untuk Pak Narto ya. Besar berdoa, besar harapan kami, semoga apa yang telah dipaparkan awal seakan-akan sedikit demi sedikit tapak demi tapak ada perubahan yang mana kita nanti bisa menciptakan satu lingkungan yang nyaman, bisa mengontrol diri dan sesuai dengan apa yang ditokohkan oleh terdahulu kita Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa anak adalah subjek belajar yang holistik secara utuh keseluruhan. Anak adalah nantinya bisa tercipta satu insan yang mempunyai kemampuan yang baik, olah rasa, olah raga, olah jiwa, sehingga nanti terwujud satu anak sebagai anak bangsa menjadi generasi yang tangguh, generasi yang mampu untuk hidup pada zamannya. Kami juga berharap walaupun tidak semuanya bisa kita terapkan, kita selaku pendidik, kita ambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan oleh Pak Narto. Mudah-mudahan kata terakhir kita bisa merubah itu. Allahumma amin. Maka saya atas nama pribadi dan sekolah, mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses untuk pembelajaran kita Pak Narto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.